Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, mari saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang mendengarkan rekaman ini, mari kita didik putra-putri kita yang masih balita, yang masih kecil, yang masih polos, yang ibaratnya sekertas putih, kita tulis, kita buat tulisan yang seindah mungkin. Artinya, mumpung masih kecil, mari kita didik putra-putri kita. Yang pertama, supaya anak kita nanti mempunyai etika dan sopan santun, atau akhlak dalam bahasa umumnya, biasakanlah kita kalau menyuruh seorang anak atau anak kita minta tolong, Dek, tolong ayah, Dek, letakkan di sana. Ya, misalkan, Dek, tolong ibu ya, Dek ya. Kemudian apa anak sudah menyelesaikan tugasnya, kasih lihat terima kasih ya, Dek ya. Adik pinter deh. Jadi anak tersebut senang, dia merasa tersanjung. Jadi kita biasakanlah mengucapkan kata dan kalimat minta tolong. Kemudian setelah selesai anak tersebut menjalankan apa yang kita sampaikan tadi atau kita perintah tadi, biasakanlah mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Dek ya. Adik pintar deh. Kita puji sekaligus anak tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, biasakanlah kalau seandainya lewat di depan orang, ya, lewat di depan orang itu mengucapkan permisi. Ya, kita biasakan, kita latih. Jadi misalkan kita ada tamu, kemudian anak tersebut lewat, Dek, jangan gitu, Dek. Kalau ada tamu atau ada om, permisi dong, masa nyelonong aja. Ya, permisi dong om. Nah, kita tunjukin caranya. Kalau dulu kita masih ingat, ibu-ibu dulu atau nenek-nenek kita dulu, jadi kalau seandainya tamu tersebut berada di sebelah kiri, kita mau jalan ke depan, sebelah kiri gitu ya, kita diajarkan untuk agak membungkuk sedikit, membungkuk, kemudian tangan kanan itu diturunkan, itu di kaki kiri, ya, jadi seolah-olah agak menyamping ke kaki kiri. Kalau tamu tersebut berada di sebelah kiri, kemudian diucapkan misi ya Pak, misi ya Om, misi ya Bu. Nah itu kita ajarkan. Kalau seandainya tamu tersebut berada di sebelah kanan, kita mau keluar atau mau menuju ke depan, nah kita membungkukkan badan, kemudian tangan kita julurkan ke bawah, ya. Permisi ya Om, permisi ya Tante. Nah, jadi itu kita ajarkan supaya anak kita punya tata tertib, punya etika. Ya, sering saya lihat ada di suatu kegiatan, saya tidak usah menyebutkan namanya. Jadi ada deretan pertama itu bapak-bapak. Nah, di sampingnya itu ada anaknya masih muda, atau kalau dilihat mungkin tamat-tamat SMA gitu ya. Nah, kemudian disuruh maju ke depan. Nah, maju ke depan ini melewati beberapa orang tua. Ya, sebelum dia sampai ke depan. Nah, situ saya lihat anak itu enak aja, berdiri aja seolah-olah tidak ada orang tua di sana, tidak memungkukkan badan, tidak permisi, tidak langsung aja berjalan ke depan. Karena dia berjalan kalau dibaratkan karpet, nah dia harus melewati bapak tersebut baru ke depan. Nah, itu satu contoh bahwasanya kita harus mulai dari sekarang menanamkan budi pekerti dan etika kepada anak-anak. Itu hal kecil, ya. Hal kecil tapi semoga bermanfaat bagi mereka kelak. Jangan sampai kata, wah anak siapa sih? Kenapa? Emang kenapa? Kok tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, masa lewat depan orang tua kok tidak permisi? Nah, itu kita ajarkan, kita latih mulai dari sekarang. Mungkin karena zaman sudah maju, hal-hal yang kecil ini tidak diperhatikan lagi, atau kurang terperhatikan, atau memang sudah tidak dibutuhkan lagi etika, sopan santun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu atau yang ketiga itu kita biasakan juga, kita latih juga anak kita berbicara dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lembut, jangan membentak, ya. Kadang ya kita kan paham
bagaimana karakter anak kita, bagaimana sifat anak kita. Nah, kita pun juga tahu bahasanya bila ada tamu suara keras itu kan tidak sopan. Ya. Jadi kita ajarkan bila ada tamu atau tidak ada tamu, itu ajarkanlah anak bahasanya dengan bahasa yang sopan. Jangan sampai seluruh isi binatang kata orang itu sudah keluar tapi kita diam aja. Kita tegur, "Dek, tidak boleh berkata gitu, dek, jorok lah, masa ngomong kayak gitu." Ya, jadi kita ajarkan bahasa yang sopan, bahasa lemah lembut kepada putra-putri kita. Kemudian yang keempat, apabila ada tamu, ya ini mungkin kebiasaan gitu ya. Kalau kita dulu masih ingat, kalau kita ada tamu namanya anak kecil, pasti senang dengan kue. Memang kalau kata ibu-ibu sekarang, anak-anak sekarang mah nggak suka jajan, nggak suka makan kue dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada, ya tidak ada salahnya kita ajarkan. Misalkan ada tamu datang, kemudian kita menghidangkan kue atau roti, ya. Nah, kemudian kita mau ngambil. Nah, kita ajarkan misi om, misi pak gitu ya. Jadi tidak selonong boy. Nah, itu kita ajarkan juga. Bagaimana cara mengambil kue yang baik. Misalkan genggamannya terlalu lebar kayak apa gitu ya. Atau kita ajarkan mengambil secuil aja atau kayak gini semuanya. Nah, itu kan kalau orang-orang dulu tuh sangat diperhatikan. Kamu ngambilnya jangan kayak orang rakus dong, jangan kayak orang kelaparan dong, malu-maluin. Itu ya, jadi kita ajarkan. Begitupun dengan cara minum, ya, dengan cara minum itu kita ajarkan jangan kayak orang yang kehausan. Kita ajarkan supaya minum itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya, jangan terlalu ini apa namanya kayak orang kehausan kemudian kita minum banyak jadi nanti kayak apa namanya kayak tercekik, kayak apalah, tercedak dan sebagainya, ya terserah lah bahasanya gitu ya. Nah, jadi kita ajarkan putra putri kita minum itu dengan yang sopan, dengan lembut, pelan-pelan, ya, nggak usah cepat-cepat. Begitupun dengan makan, ya. Makan kita ajarkan juga, misalkan makan kue itu mulutnya itu jangan kayak orang nggak pernah ketemu kue, kayak ya kayak gitu ya. Jadi ajarkanlah sedikit-sedikit, kayak digigit sedikit-sedikit kemudian dikunyah. Nah, kalau seandainya ada anak kita atau putri kita melakukan demikian yang langsung masuk, biasanya kan namanya anak kecil masuk kanan kiri kanan kan. Nah, itu kita ajarkan, "Dek, jangan gitu, Dek, nanti tercekik loh." Ya. Nah, itu. Jadi hal-hal yang sepele ini yang sering kita temui dalam keluarga. Nah, mulai dari sekarang kalau bisa kita ajarkan kepada putra-putri kita. Karena nanti jangan sampai dikatakan ini anak siapa sih kok tidak punya adab, kok tidak punya sopan santun, kok tidak punya etika, nggak pernah diajar sama orang tuanya atau tidak pernah kasih tahu sama orang tuanya mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana seharusnya makan kue atau makan nasi, bagaimana seharusnya minum, bagaimana lewat di depan orang tua, ya. Bagaimana kok anak nggak pernah ngucapin terima kasih, nggak pernah ngucapkan permisi, pernah diajar nggak sih anak ngucapkan terima kasih, atau mau lewat selonong boy aja, ya. Jadi itu aja. Jadi mari kita didik dengan etika-etika yang kecil aja, dengan sopan santun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.